Kamu ya kalau mau ibadah gini tuh biasanya semangat atau malah lemes? Aku semangat sih, tapi agak lemes gitu sih. Agak lemes ya? Hari ini udah makan belum sih? Kok bisa lemes gitu? Udah sih, tapi belum gerak aja. Belum gerak ya? Kalau gitu gimana kalau kita ajak voltagers buat gerak bareng-bareng? Ayo, kita ajak yuk. Yuk, tahu gerakannya belum? Belum. Yaudah, aku kasih tahu ya. Tapi sebelumnya voltagers, yuk bangkit berdiri yuk yang di rumah supaya kita bisa sama-sama gerak nih. Jadi gerakan yang pertama ya, tangannya ke kanan, terus ke kiri, terus ke depan lagi, terus kanan, kiri, kanan, kiri. Udah ngerti belum gerakannya? Udah. Ya yuk, iya. Ya udah, yuk sama-sama ya voltagers kita gerak di rumah. 1, 2, 3, yuk kanan, kiri. Yuk gerak terus, semangat bun. Sekali lagi yuk. Gampang banget sih ya gerakannya ya. Yuk lagi terakhir kali biar semangat. Nah udah kan, gampang banget kan gerakannya. Udah semangat belum nih? Udah panas? Udah semangat? Panas banget. Ya udah, kalau gitu kita habis gini mau ngapain nih, Kat? Ya udah, sebelum kita ibadah, ayo kita berdoa dulu yuk. Ya udah, yuk voltagers yang di rumah, mari kita doa. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Kami masih bisa ibadah sekali lagi ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini, tolong Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Thank you Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Are you ready to praise Jesus? Everybody shout hallelujah! Ku rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru, yang ku terluka.
kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Semuanya angkat tanganmu, hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Kami beri yang terbaik Bapa, beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Let's sing it. Ku beri yang terbaik, yes Tuhan. Hey. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan. kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, kami bawa kepadamu Bapa. Hidupku sebagai persembahan. Terimalah, terimalah pujian dari hati. Come on everybody jump. Hanyalah untuk-Mu. Let's sing. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Hey, ku beri yang terbaik. Semuanya ikutin gerakannya Kak Dalden ya. One, two, three. Pa pa para, pa pa para para, pa pa para, pa pa para para, pa pa para, pa pa para para, pa pa. Sekarang ganti Kak Ellen. Terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Hanya untuk-Mu yang termulia,
kami Bapa. Dan sekarang kami ingin masuk dalam hadirat-Mu. Let us come in, Lord. Let us seek your face, Lord. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. We come, there is no better moment. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to
In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only Dear Holy for Spirit, Him. In this quiet place, in this secret place, I wait only for Him. In this secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this secret place, I wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I wanna run deep into the secret place. In His presence, lift up your voice. I want to see the Lord face to face. Worship in His holiness till less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. We want to see You worship in His holiness till less of me and more of Him. Face to face, I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus. We want to see You, Lord. Kami mau bertemu muka dengan Engkau, Tuhan. Holiness, the less of me and more of You. We worship You, worship in His holiness, the less of me and more of Him. Worship in His holiness, the less of me and more of Him. Biar Engkau yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang, Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Kami tahu bukan kami, tetapi Tuhanlah yang jadi senternya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hari ini. Biarkan setiap kami memasang telinga, baik itu jasmani maupun rohani kami, untuk kami mendengar dan melakukan setiap hal yang Kau katakan di dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo Voltagers, apa kabarnya? Sudah masuk bulan ke-8. Di bulan Agustus ini, waktu kakak dikasih tema Passionate Worship. By the way, kakak suka banget sebuah kata namanya passion. Nggak tahu, dari dulu suka banget kalau orang bilang tuh passionnya dong mana gitu ya. Sebenarnya kata passion ini apa? Apa yang dibilang passion sama dunia itu sebenarnya apakah bisa masuk ke worship ya? Dan pasti kita menemukan sesuatu hari ini. Siapkan Alkitabnya. Kakak waktu merenungkan kata passion,
Passionate itu by the way dari kata passion, artinya kita tuh suka melakukan sesuatu tanpa kita tuh perlu dipaksa-paksa, didorong-dorong, ayo dong belajar. Nah kalau belajar mungkin langsung mikir, belajar gitu ya. Coba lakukan sesuatu yang kamu suka, contohnya misalnya gambar gitu ya. Siapa yang suka gambar? Coba, ada yang suka gambar? Mungkin langsung tiba-tiba, saya kak. Ada yang suka gambar, mungkin ada juga yang suka fotografi. Ada yang suka editing video. Ada yang suka bikin apa lagi ya? Oh kalau cewek mungkin art and craft, DIY, bikin-bikin sesuatu gitu ya. Intinya ketika kita tuh suka melakukan itu, kita tuh nggak ada orang yang maksa, itu bukan jadi kewajiban, itu juga bukan kita terima sesuatu gitu ya, nggak ada imbalan pun kita oke ngelakuinnya. Kalau udah di tahap itu yang namanya passion. Jadi kalau abis ini orang tanya sama kamu ya, apa passionmu? Kamu akan mikir, apa ya sesuatu yang aku lakukan, gak ada yang maksa, gak ada yang minta, gak ada yang nyuruh, gak ada yang ngasih imbalan, tapi aku senang melakukannya. Nah itu passion. Nah hari ini kita mau bahas tentang passionate worship. Ketika merenungkan passion ini ya, kakak tuh mulai memikirkan apa sih awal mulanya passion. Kenapa kok ada gairah, ada kesenangan ketika melakukannya. Pertama kali itu pasti diawali dengan sebuah kata, yaitu ketemu. Kalau nggak pernah ketemu sama yang namanya foto, kamera mungkin atau kayak hasil foto, nggak mungkin orang bisa masuk ke passion ini. Jadi kalau kita itu pertama kali ya yang harus kita tahu kalau kita mau temuin passionnya itu, kita harus ketemu dulu sama bendanya, sama sesuatu yang kita mau jadikan tuh passion, atau sama sebuah aktivitasnya gitu ya. Nah ketemu ini kunci utamanya. Anggap aja gini deh, nggak mungkin kita itu bisa seneng sama Bali kalau kita itu nggak pernah ke Bali, nggak pernah ketemu sama yang namanya Pulau Bali, nggak pernah menginjakkan kaki di Pulau Bali. Nah itu nggak mungkin ya. Tapi kalau ketemu aja itu nggak cukup. Step keduanya untuk kita bisa jadi passionate atau mencintai apa yang kita lakukan itu adalah kenal. Jadi kalau tadi di sini ketemu, di sini ini kenal sama apa yang kita udah temukan ini tadi. Kenal itu takes time loh. Kenal itu butuh terus menerus dilakukan. Kenal itu butuh waktu. Harus ada beberapa kali pertemuan gitu ya. Baru kita itu muncul, iya ya, aku enjoy di sini. Baru setelah itu kita akan masuk namanya passion. Kita akan senang melakukannya, gak usah diminta, gak usah disuruh. Itu tadi yang namanya passion. Sama ketika kita ada di dalam penyembahan, di dalam sebuah worship. Kenapa kok orang itu kita waktu lihat seseorang gitu ya, nyembah Tuhan itu bisa benar-benar enjoy dan free, lakukan itu kayak as if nggak ada orang yang lihat, kayak nggak ada orang yang nonton. Dia bisa happy, enjoy, dia benar-benar nikmati, dia bisa kayak dia bisa gerak-gerak gini, mungkin nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang menilai. Itu dia bisa lakukan dengan sangat-sangat fun. Karena kenapa? Karena dia udah pernah ketemu sama siapa? Sama yang punya hadirat itu. Hadirat Tuhan berarti yang punya Tuhan. Tuhan itu tinggal sehingga kita bisa rasakan, itu namanya hadirat. Ketemu, kita kenal Tuhan, baru kita bisa punya passion di dalam worship. Jadi kalau kita gak pernah ketemu, ya terang aja gimana caranya kita bisa nikmatin, kita bisa enjoy, kita bisa senang. Orang ketemu aja gak pernah. Orang kenalan shake hand sama sebuah hadirat yang tidak pernah akan mengecewakan, yang selalu kasih kita peace, inner peace, bukan cuman temporary peace, tapi inner peace, dan itu gak ada yang bisa bayar loh, benar-benar. Ketika kita ketemu, kita akan suka, dan itu butuh yang namanya kenalan. Terus menerus kita bangun sebuah habit, sebuah kebiasaan, sebuah bukan keharusan, tapi sebuah hal yang kita terus tanamkan di hati kita kalau ini adalah sesuatu yang kita butuhkan dan kita mau untuk terus ada di dalamnya, yaitu hadirat Tuhan. Jadi gak akan jadi yang namanya orang bilang rutinitas, gak akan jadi yang namanya orang burn out. Nah ini nih, aduh stres kak, sekolah ini stres, belajar ini stres, membosankan ada di rumah ini.
Kalau kamu kenal yang namanya hadirat Tuhan ini, you are passionate with the worship time yang kamu punya, penyembahan, waktu penyembahanmu kamu tuh bisa enjoy banget. Yang namanya capek, lelah itu wajar, tapi itu bisa tiba-tiba shifted, bisa shift? Tergantikan. Jadi bisa digantikan dengan yang namanya hadirat Tuhan ini. Ketika kita masuk, ketika kita capek tadi, terus kita masuk di dalam penyembahan dengan sebuah passion, dengan sebuah gairah, dengan sebuah kesenangan, tiba-tiba apa yang kita alami tadi, capeknya, betenya, marahnya, kecewanya, sedihnya, itu bisa berubah karena ada hadirat Tuhan di dalam situ. Ketika kita ini, kakak paling bisa mengenali ketika tiba-tiba mudah sekali untuk kayak teng gitu ya. Kalau tiba-tiba mudah sekali untuk marah, di saat itu kakak realize, kakak sadar, oh saya lagi nggak ada di dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu bukan tentang kita nyanyi lagu gereja, ya itu mendukung, itu salah satu yang bisa mendukung kita. Tapi hadirat Tuhan itu lebih dari sekedar nyanyian. Penyembahan itu lebih dari sekedar menyanyikan lagu rohani atau lagu gereja. Dan hari ini kakak cuma mau kenalkan kepada kalian sebuah penyembahan yang sangat tidak bisa tergantikan. Dan penyembahan yang sangat-sangat enjoyable, menyenangkan untuk ada di dalamnya. Tapi kakak gak bisa ngomong ke kalian untuk punya passionate ini kalau kalian gak pernah ketemu, kalau kalian gak pernah kenal, kalau kalian gak pernah dua hal ini. Percuma ngomong apapun, kalian akan bingung. Hah? Apa sih maksudnya hadirat Tuhan? Apa sih maksudnya mengenal dimensi lain? Yaitu, wah kayaknya ngeroh banget ya. Tapi memang di dalam hadirat Tuhan itu, kita kayak lagi gak mikirkan apa yang dunia ini tawarkan ke kita. Mau game semenyenangkan apapun, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan ya, itu kayak gone. Kayak tiba-tiba pergi, kesenangannya itu gak bisa dibandingkan dengan yang kita alami di dalam hadirat Tuhan. Jadi ketemu dulu, kenal, baru kita bisa suka, baru kita bisa passionate di dalamnya. Dan kalau kita itu udah passionate, udah ada di tahap ini tadi, kita udah suka, kita udah seneng banget di dalam hadirat Tuhan, kita akan mudah untuk melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah mengekspresikannya. Mengekspresikannya tuh gak ada yang lebih keren ya, yang Alkitab ceritakan. Kakak sangat-sangat terinspirasi dari kisahnya Daud. Orang yang pujian dan penyembahannya begitu kuat sampai Tuhan kasih title di hidupnya adalah a man after God's own heart. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Kalau dia salah pun dia langsung bertobat dan minta ampun. Tapi ngomong-ngomong tentang ekspresi, Raja Daud ini kasih kita a very good example tentang ekspresi ketika kita tuh menyembah Tuhan. Ada orang ketika menyembah itu angkat tangan, tutup mata. Ada orang yang waktu menyembah just simply taruh tangannya di sini and then just smile. Terus sedikit-sedikit agak geser-geser gini badannya. Ada orang yang menyembah itu ketika datang dia berlutut sampai lututnya kena ke tanah and then just raise up their hands, angkat tangan tinggi-tinggi. Ada yang orang bahkan ketika menyembah itu lompat-lompat gini, ada macam-macam. Tapi ketika mengekspresikannya, itu kita gak lagi lihat nih, kanan kiri gue mikir apa ya, gue angkat-angkat tangan. Lah ini lagunya pelan, kenapa gue lompat-lompat? Kanan kiri gue mikir apa ya? Kanan kiri saya lagi bayangin apa nih kalau saya lompat-lompat lagi lagunya, padahal I wanna see Jesus. Terus kita face to face. Loh, emang salah kalau kita lompat waktu lagunya pelan? Enggak. Itulah kunci di mana ekspresi itu enggak lagi peduli pada kanan kiri. Ekspresi itu enggak peduli sama kanan kiri, mau kanan kirinya mikir apalah, mau kanan kirinya siapalah. Itu orang penting dan enggak penting. Kita akan tetap ekspresikan dengan cara kita, dengan segala hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Kalau kita suka, kalau kita passionate. Sama nih kalau kita lagi passionate-nya sama yang namanya
fotografi kayak kakak bilang tadi itu, wah kita akan benar-benar banggain ya, ini hasil karya saya ini. Atau mungkin kita lagi passionate dengan sebuah game, terus kita abis dibeliin itu dan itu baru, wah kita bisa pamerin ke orang-orang, lihat nih gue udah punya ini. Itu namanya ekspresi. Ketika kita bangga melakukannya, ketika kita itu bisa meluapkan kegembiraan itu dalam sebuah ekspresi. Terus, apalagi yang kita bisa lakukan? Kalau tadi penyembahan itu bisa angkat tangan, bisa lompat, bisa shout haleluya. Atau kayak mungkin kita cuman simply nangis di hadirat Tuhan, itu pun adalah ekspresi. Yang kedua adalah menyediakan waktu. Ketika kita passionate di dalam worship, kita akan menyediakan waktu terbaik kita untuk menyembah Tuhan. Entah itu mungkin setiap hari, kalau mungkin kalian ada perjalanan tertentu, mungkin kamu pergi ke les itu setiap hari jam sekian tuh kamu pasti ke les, terus kamu di mobil tuh sendirian, terus kamu suka banget dengerin lagu rohani, waktu itu kamu ikut menyembah, itu juga bisa. Tapi apapun waktunya, kita tuh akan kasih spare kalau kita punya 24 jam, sama-sama punya 24 jam ya kita akan ambil beberapa waktu untuk kita itu luangkan menyembah Tuhan di situ. Kakak secara pribadi suka banget lakukan itu di mobil kalau waktu nyetir. Tapi kalau misalnya lagi nggak nyetir gimana dong? Ya di rumah. Waktu ada di mana? Di WC. Kakak suka banget setel kencang-kencang lagunya, terus habis itu nyembah Tuhan sambil diguyur air hangat gitu ya. Intinya worship apapun modelnya, kamu bisa lakukan penyembahan itu bukan ketika hanya kamu nyanyi, tapi waktu hati ini connect sama Tuhan. Waktu hati ini bisa kayak, wow, we are longing for you God gitu ya. Kita itu benar-benar rindu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita connect sama Tuhan. Tek, detik itu, kita sedang ada di dalam sebuah worship yang kita itu enjoy lakukan itu. Ya kita itu passionate melakukannya. Jadi yang kedua adalah menyediakan waktu, bukan cuman kayak kasih, iya ya, tadi belum ya, ini kalau kewajiban begini ya, waduh iya ya tadi belum ya, akhirnya kita mulai cari-cari dong, cari gitar, nyanyi lagu apa ya, aduh bingung gitu ya. Itu kalau kita mulai nganggap sebagai sebuah rutinitas, cuman sebagai sebuah kewajiban orang Kristen ya harusnya baca firman, nyembah Tuhan. Kalau itu jadi kewajiban, one day kita akan capek. Ketika kita nggak melakukannya, kita akan jadi orang yang sangat-sangat merasa terpuruk. Kayaknya kita tuh hidupnya udah hancur gitu kan, gara-gara satu hari. No. Kalau kamu pernah mengalami itu, go back, langsung cepat-cepat balik. Kamu pernah ngalami ketemu ini, kamu pernah ngalami kenal ini, dan kamu pernah ada di dalam season kamu passionate. Terus tiba-tiba one day kamu ngerasa kayak, kayaknya aduh kak jangankan menyembah kak, keluarin suara aja udah kayak males banget. Di detik itu ingat, he's not far, dia gak jauh. Yang jauh siapa? Kita. Tuhannya tetap di situ, kitanya yang jauh. Entah kesibukan, entah banyak teman, entah punya hobi baru, kitanya yang jauh. Di saat itu datang lagi, nggak usah merasa terpuruk dan bikin kita malas makin jauh, tapi justru secepatnya kembali. Menyediakan waktu itu artinya kita itu lagi pengen tahu Tuhan itu lebih dari apapun, willing to get to know Him better. Kalau mungkin hari ini kenal Tuhan itu baru 5%. Ketika kita itu menyembah Dia, kita itu sedang ngobrol, asik ngobrol sama Tuhan. Kita nambah pengetahuannya kita tentang Tuhan. Kita nambah pengenalan kita. Hati Tuhan tuh gimana sih? Tiba-tiba bisa ngalami hati Tuhan loh ketika kita menyembah itu. Nambah. Pengenalan akan Tuhannya jadi nambah. Dan ketika kita itu enjoy, kita suka, kita passionate untuk menyembah Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita akan memberikan seluruhnya. Artinya adalah, ini tadi kakak sempat singgung di depan, waktu kita nyembah, kita nggak lagi cuman mikir me, myself, and I. Tapi kita lagi keluarkan semua yang kita punya ini, me, myself, and I, kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya semuanya. Waktu kita lagi ngalami takut,
waktu kita lagi ngalami masalah, waktu kita ngalami kebingungan, high voltagers. Listen well, perhatikan baik-baik. Ketika kamu ngalami hal-hal ini, datang sama Tuhan, cari tahu yang Tuhan itu mau di hidupmu. Kalau kamu bingung kamu ini sebenarnya dikasihi atau tidak sama papa mamamu, come to God, datang ke Tuhan. Tuhan akan kasih kamu kelegaan, dan Tuhan akan kasih kamu kasih yang baru. Kata Tuhan, marilah datang kepadaku, orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Itu ngomong tentang bahkan kita capek fisik ya, kita udah banyak banget aktivitas, deadline, tugas, ulangan. Kita datang sama Tuhan, cuma berdoa, Tuhan, aku capek Tuhan. Ini kakak suka banget melakukan ya, kalau malam-malam, gitu ya, rasanya udah kayak lelah. Just give me a relaxed time di hadirat Tuhan. And He will satisfy you. Itu kata firman Tuhan. Dan Dia akan memuaskan kamu. Kalau kita memberikan seluruhnya, itu bukan hanya saat kita menyanyi, tapi seluruh hidup kita. Bahkan ketika kita takut itu tadi, kita datang ke Tuhan. Waktu kita senang, kita juga datang ke Tuhan. Kayak Raja Daud itu bilang di Mazmur 84. Kita buka sama-sama ya, Mazmur 84 ayat 1 sampai 5. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa cintanya Daud itu sama penyembahan. Bukan sama penyembahannya, tapi sama siapa yang dia sembah. Daud menunjukkan betapa cintanya dia ada di dalam hadirat Tuhan. Kita baca ayat 1 sampai 5 ya. Mazmur 84 ayat 1 kakak bacakan. Kalian boleh ikuti baca bersama-sama dengan suara yang keras. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Ketika kita ada di dalam penyembahan, kita tuh lagi bilang ini loh sama Tuhan. Tuhan, aku senang ada di sini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Kita lagi menyerahkan seluruh hidup kita dan kita bilang, Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu ada di Mazmur juga di ayat yang lain. Kita bilang ke Tuhan, Tuhan, jiwaku tuh hancur karena merindukan Tuhan. Wah, puitis banget ya. Daud ini orang yang keren banget kata-katanya. Hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Pelataran itu artinya tempat di mana Tuhan itu ada. Hadirat Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pas kita ngomong itu ke Tuhan ya, kakak bisa bayangin Tuhan itu sambil tersenyum liatin kita. Sambil senyumnya itu manis, meneduhkan, dan senyum yang rindu sama kita. Seharian mungkin kita aktivitas, tapi waktu kita datang memberikan seluruhnya kepada Tuhan, kita merindukan lagi tempat kediaman Tuhan. Di situ kita akan dipuaskan. Worship, kalau tadi kita baru bahas ngomong tentang passionate-nya, ngomong tentang kegairahannya, kesenangannya. Terus apa dengan worship? Penyembahan itu momen di mana kita itu menempatkan Tuhan itu jadi senternya. Makanya lagu tadi bilang, less of me and more of Him. Bukan kita, tapi penyembahan itu tentang Tuhan. Jadi ada orang yang datang ya, kelihatannya waduh, dia lagi masuk nih dalam hadirat Tuhan. Karena momen itu dia nangis-nangis kak, dia jejeritan kak, dia wah menjerit-jerit, kayaknya rasanya dia ngalami Tuhan banget. No judging, tapi gak semua orang yang menangis di dalam hadirat Tuhan itu lagi ngalami Tuhan. Bisa aja dia lagi ngasihani dirinya sendiri. Oh Tuhan, masalahku kok banyak, papa mamaku kok masih berantem, adik-adikku kok masih benci aku, kok nilaiku terus-terusan jelek, kok aku ini bla bla bla. Dan itu never ending.
Mengasihani diri sendiri tuh ketika itu momen itu kita lagi nggak menyembah. Kita lagi bukan fokusnya ke Tuhan. Kita nggak tempatkan Tuhan as the center of it all. Tapi kita lagi tempatkan diri kita as the center. Karena penyembahan itu menyembah pribadi Tuhan dan bukan menyembah diri sendiri. Kalau kita pusatnya pada masalah kita, maka penyembahan itu akan jadi hal yang melelahkan. Cuman ya udah datang sama Tuhan kalau butuhnya aja. Pas seneng lupa, pas sedih, pas ada masalah, pas lagi berantem, pas nilainya jelek, baru deh ingat Tuhan. Penyembahan itu gak akan jadi sesuatu yang menggairahkan, yang menyenangkan, yang passionate. Karena kita cuma datang waktu apa? Waktu lemah. Gak apa-apa sih, kayak cerita satu ini, 2 Tawarik 20, kejadiannya juga waktu Raja Yosafat itu lagi benar-benar di momen yang dia itu terhimpit. Udah gak tahu harus ngelakuin apa, putus asa, dan ini yang dilakukan dia. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 18, kalian bisa baca fullnya, tapi kakak akan lompat-lompat aja ya. 2 Tawarik 20 ayat, mulai kita baca dari, 2 Tawarik 20 ya. Kakak pastikan dulu benar, 2 Tawarik 20. Yosafat waktu itu ngalami dia dihimpit, jadi ada Bani Amon, Bani Moab itu lagi datang dan orang-orang pegunungan Seir itu mau datang dan menyerang mereka gitu ya, bangsa Israel. Nah tapi apa yang terjadi ketika Yosafat itu mengalami itu? Normalnya adalah ayat 3, Yosafat itu menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yes, jadi di momen ini Yosafat itu takut. Betul, dia nggak deny, dia tahu dia lagi ada di dalam keadaan yang susah, ya dia takut. Benar, karena itulah memang kenyataannya. Bagaimana bisa diserang sama 3 padahal dia cuman 1. Jadi 3 lawan 1, jelas takut. Tapi yang keren adalah ketika dia bilang lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Belum sampai situ ya. Yang kerennya adalah kamu baca dari ayat 4 sampai terus gitu ya. Kamu akan lihat betapa Yosafat ini nggak datang dengan melihat betapa kecilnya dia, tapi dia lihat betapa besarnya Tuhan. Makanya dia bilang kayak gini nih, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Itu ayat 6. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan, bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu? Dia bilang Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Baca ayat ini dan kamu akan menemukan bagaimana Yosafat ini di dalam keterpurukannya, di dalam kesedihannya, keputusasaannya, dia melihat Tuhan itu tetap Allah yang besar yang bisa belain dia. Wow, keren banget. Dan apa yang membuat luar biasa? Karena Tuhan jawab, at the end kalau kamu baca ceritanya, Tuhan itu jawab, Tuhan itu berperang. Jadi gak ada nih yang susah-susah harus ngelawan musuh, tapi Tuhan yang berperang untuk mereka. Jadi antara satu sama lain itu musuhnya bisa akhirnya berantem sendiri. Tapi ada satu momen di mana ini ekspresinya Yosafat ketika dia menyembah, ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kata berlututlah, satu ekspresi yang muncul padahal mereka belum perang loh. Ini belum cerita, ini kalau Avengers gitu ya, ini belum the end-nya, ini belum menangnya, belum. Ini masih baru Tuhan jawab lewat seseorang di situ. Terus dia berlutut, Yosafat dan seluruh Yehuda penduduk Yerusalem itu sujud di hadapan Tuhan, berlutut dan menyembah. Di saat itulah setiap orang tuh kembali dikuatkan. Gak lagi takut ngelihat, wah musuhnya gede, wah tantangannya besar. Gak lagi lihat itu. Mereka come back to God, lihat betapa Tuhan besar. Mereka menyembah Tuhan yang besar. Mereka mengekspresikannya dengan bersujud, berlutut di hadapan Tuhan. Dan mereka akui, Tuhan, Engkau akan membela kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Hari ini kamu lagi berdoa untuk apa teman-teman?
High voltagers, apakah ada yang mustahil buat Tuhan? Kalau kamu merasa itu mustahil, datang ke penyembahanmu. Bukan cuman ketemu dan kenal, tapi menyembahlah dengan sebuah gairah, kesenangan, kesukaan. Kalau sehari belum dijawab Kak, menyembah lagi besoknya, datang lagi dengan kesukaan, kesenangan, menyembah Tuhan lagi. Kalau hari itu belum dijawab Kak, datang lagi menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan itu bukan tentang kamu butuh jawaban doa. Lalu kalau sudah doanya dijawab, apa? Lupa gak nyembah lagi. Sampai punya masalah lagi kamu baru datang. Tapi kalau ini adalah sebuah kesenangan, ini adalah kesukaan, kamu akan menyembah tanpa alasan. Tanpa alasan apapun, you just simply come karena kamu senang. Kayak kita menyukai sesuatu, kadang kita bingung loh. Kok bisa ya kita cinta sama sesuatu ini? We just simply love it. Karena ini begitu menyenangkan. Kalau kamu pernah ngerasain di sini, maka kamu akan dengan mudah mengalaminya. Terus Kak, aku udah pernah ngelalui yang Kakak bilang ini. Aku udah ketemu, aku pernah kenal, aku pernah ngalami yang namanya penyembahan yang begitu menggairahkan, yang menyenangkan. Tapi pandemi ini gak bisa datang ke gereja. Akhirnya apa yang terjadi? Di rumah aja, nonton dari HP. Gak kerasa Kak, gak kerasa gregetnya gitu ya. Let me tell you, kalau kamu lagi ngalami momen-momen di mana kamu gak lagi mengalami kesukacitaan menyembah Tuhan, please remember your first love. Ingat cinta pertamamu sama Tuhan itu gimana, momen-momen itu gimana. Just remember your first love, waktu di mana kamu bisa duduk diam dan cuma bilang, Tuhan thank you ya hari ini. I'm blessed. Tuhan ada di hidup saya. Ketika kakak juga bingung, kakak pernah ngalami seperti yang kamu alami ini. Bingung harus tanya sama siapa, bingung harus berbuat apa. Bahkan saking bingungnya, kakak bingung mau doa apa. Jadi cuma diam, pegang bantal atau guling gitu ya. Terus kakak diam. Terus kakak mulai dengan thank you. Sebuah kata thank you. Tuhan thank you ya, hari ini masih bisa ini, masih bisa itu. Perasaan bersyukur itu yang membuat kita itu kembali bergairah sama Tuhan. Mulai dengan itu penyembahan loh. Kita lagi naikkan ke Tuhan. Thank you Lord, for you are faithful. Thank you Lord, you are faithful. Thank you Lord, you are faithful. Thank you Lord, you are faithful. Simple. Momen ketika kita worship dan menyembah. Bingung mau ngomong apa Kak? Aku gak pintar ngomong. Katakan cuman haleluya aja. Aku mengasihi Yesus. Kamu ulang itu berkali-kali. Dan kamu benar-benar datang dengan hati yang rindu. Tuhan aku suka ada di tempat ini. Di hadirat Tuhan aku suka. Di tempat dimana aku gak perlu jadi orang lain. Di tempat dimana aku cuma perlu menjadi diriku sendiri. I will come as I am. Di tempat inilah aku akan datang dan menyembah. Gak akan menjadi orang yang berbeda. Ketika kamu datang menyembah Tuhan, kalau kakak, Vina adalah Vina. Gak orang lain, bukan si A dan bukan si B. Hari ini, kalau kamu bilang kamu udah gak ngalami momen-momen passion di dalam penyembahanmu, kamu lagi gak bergairah. Ingat lagi yuk, momen-momen di mana kamu ngalami Tuhan. Dan ingat lagi betapa baiknya Tuhan itu di hidupmu. Mulai dengan kata syukur. Kalau kamu belum pernah ketemu dengan yang ini, mungkin kamu baru pertama kali nonton ibadah voltage ini, kamu baru pertama kali join online, kamu gak pernah ketemu dengan yang namanya hadirat Tuhan. I will introduce you.
Saya akan mengenalkanmu pada sebuah hadirat di mana gak ada yang lain yang lebih indah selain Tuhan di hidupmu. You are awesome in this place. Taruh kedua tangan di hatimu. I love to praise your name. I love to praise your name. Simple song, ikuti sama-sama. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to praise your name. I love to praise your name. We love you, we love you. I love to praise your name. Ekspresikan dirimu ketika menyembah. Kamu boleh angkat tangan. Kalau kamu bingung harus ngapain, taruh kedua tangan di hati seperti ini. Ikuti sama-sama menyembah dengan hatimu, with all our heart. I worship you with all my soul. I worship you with all my mind. I worship you, my Lord. I love to love with all my heart. With all my heart, I worship you with all my soul. Kami datang menyembahmu Tuhan, meninggikan namamu. I worship you, my Lord. I love to love. Kakak mengajak setiap kita angkat tangan tinggi-tinggi. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship. Kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau. You, my Lord. I love to love you, Lord. Mari datang menyembah Tuhan. Engkau Allah yang besar di hidup kami selamanya. Engkau Allah selamanya. Engkau Tuhan selamanya. Engkau Raja, Kau Yesus yang kami cinta. Hanya Engkau, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Kalau kamu bingung bagaimana mengalami Tuhan di hidupmu, tutup matamu hari ini supaya kita bisa konsentrasi hanya Tuhan dan kita sendiri. Haleluya. 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 Haleluya.
bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang jauh lebih indah di dalam hadirat-Mu Tuhan, selain mengalami Engkau secara pribadi. Gak ada cara yang lebih baik selain Engkau menemui setiap kami satu persatu. Selain Engkau bertemu dengan setiap kami satu persatu Tuhan. Tidak ada yang akan terlewatkan Tuhan. Selama ada satu kata rindu untuk mengenal Tuhan, maka di momen inilah Voltagers akan alami Tuhan di setiap tempat di mana mereka streaming. Jamah hati setiap anak-anak-Mu yang rindu Tuhan. Kalau mereka rindu ngalami Tuhan hari ini, bahkan selesai ibadah ini, don't stop, jangan berhenti Tuhan untuk melawat setiap mereka. Kami mau terus menyembah Engkau dengan seluruh hati kami, dengan seluruh jiwa kami, dengan seluruh pikiran kami, dengan seluruh hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Allah yang besar, Allah yang kami kagumi dan Allah yang kami cintai. Sampai selama-lamanya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Allah Roh Kudus, kami takut kehilangan Tuhan di hidup kami. Kami tidak bisa bayangkan hidup kami tanpa Engkau. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Kalau kami jauh, hari ini kami mau kembali. Kalau kami gak pernah ngalami, we will not stop asking you. Kami gak akan berhenti untuk minta Engkau menjamah kami sampai Tuhan menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa mulai hari ini, setiap anak-anak ini akan memiliki penyembahan yang menggairahkan, yang menyenangkan di hidup mereka. Sebuah passionate worship di dalam setiap hidup anak-anak Voltage Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Allah Roh Kudus yang akan membuat engkau semakin berapi-api di dalam Tuhan. Kalau kamu mulai jauh dari Tuhan, Dia yang akan memelukmu kembali dan membawamu mendekat kepadanya. Dia akan membuat engkau kembali dialiri dengan aliran air hadirat Tuhan yang manis, yang memuaskan, dan yang akan melegakan setiap kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang terbaik ini. Haleluya. Amin. God bless you all.